tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tahun 2022, Senin, tanggal 26 September 2022 dimulai. Masing-masing komandan menyiapkan barisan. Masing-masing pemimpin barisan ke samping jalan barisan. Berjalan! Perhatian gurunya. Siap! Badi penghormatan. Hormat! Rap! Tegak! Rap! Istirahat di tempat! Pembina upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Rap! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Undang-Undang Pokok Agraria ke-62 Senin 26 September 2022 siap dimulai. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kerusakan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap? Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/TK/tahun 2022 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2022, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/TK/tahun 2022 tanggal 13 September 2022 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya tahun 2022. Nomor, nama NIK, pangkat, golongan jabatan, tanda kehormatan. 434 Anastasia Ida Kolit, NIP terbaca, penata muda tingkat 1-3B, analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara pertama pada kantor pertanahan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 435 Sarah Nubatonis, NIP terbaca, penata muda tingkat 1-3B, penata pertanahan pertama pada kantor pertanahan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 437 Ivoni GM Rosalake, NIP terbaca, penata muda tingkat 1-3B, analis SDM dan aparatus pertama Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. 667 Reni Jasmine Ati Esid, NIP terbaca, penata tingkat 1-3D, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada kantor pertanahan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 983 Gaspar Leduhayon Esos, NIP terbaca, penata tingkat 1-3D, Kepala Subbagian Tata Usaha pada kantor pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 991 Juvinal Ali Sandi Waragao Pereira Harahap, NIP terbaca, pengatur 2C, pengelola dokumen dan alat pengukuran dan pemetaan pada kantor pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Demikian pembacaan. Penyematan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya oleh Pembina Upacara.
pelapor penerima Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun siap laksanakan. Anastasia Ida Kolin, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Sarah Nubatonis, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Ivoni GM Rosalake, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Reni Jasmine Ati Esin, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. Gaspar Leduhayon Esos, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Juvinal Alisandi Waragao Pereira Harahap, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Pengamatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penyerahan sertifikat hak atas tanah tahun 2022 diberikan kepada perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. 1. Sertifikat hak milik atas nama Gereja Masehi Injili di Timur Jemaat Bait El Oelet Salah diwakili oleh Pendeta Delsi Oktaviana Olmatan SSI. 2. Sertifikat hak milik atas nama Keuskupan Agung Kupang Kapela Santa Teresia Poplae diwakili oleh Romo Ambrosius Belajar DRS. 3. Sertifikat atas nama Bapak Elias M. Katmesi. Ketiga sertifikat tersebut merupakan sertifikat yang diterbitkan dalam program PTSL tahun 2022 Desa Oelat Salah, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Amanat Pembina Upacara. Pembacaan naskah pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Untuk amanah. Istirahat di tempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-62 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 2022. Ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Bapak Menteri kepada kita semua di seluruh jajaran Kementerian ATR BPN dari Sabang sampai Merauke. Dan teman-teman mendengar apa nanti yang disampaikan pada sambutan Pak Menteri dalam merayakan hari ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-62. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan membaca sambutan Pak Menteri. Yang saya hormati Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta jajaran keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bapak Ibu dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya dan ridhonya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2022. Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2022, kita mengusung tema Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, cepat, berkualitas, dan tangguh. Akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, murah, cepat, efektif, dan efisien. Saya mengingatkan kembali tugas yang saya arahkan pada saat Rakernas, sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kepada saya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan ada beberapa catatan penting yang disampaikan. Yang pertama, percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau tanah. Dan yang ketiga, dukungan percepatan pembangunan ibu kota negara. Dengan program PTSL, kita mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum PTSL. Hingga saat ini, capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,77%. Untuk mencapai target 100% pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL. Namun yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari. Hadirin yang saya hormati, untuk menyelesaikan sengketa konflik pertanahan, saya langsung turun ke lapangan di daerah untuk secara langsung mengidentifikasi akar permasalahan yang ada. Konflik pertanahan seiring timbul karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, beberapa permasalahan dapat diatasi dengan skema reforma agraria dengan meredistribusikan tanah kepada masyarakat. Target redistribusi tanah tahun 2022 424.510 bidang
ini harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan. Sampai saat ini, mafia tanah sangat merasakan masyarakat. Masih banyak pengaduan terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberantas mafia tanah sampai tidak ada lagi mafia tanah di bumi Indonesia. Kalau masih berani muncul mafia tanah, mari kita gebuk bersama-sama. Saya ingin sampaikan untuk kita penghajatan yang berbahagia ini. Mafia tanah ada di sekeliling kita. Ingat itu, teman-teman, kita harus perangi mafia tanah karena tidak terlepas dengan pelayanan kita. Saya ingatkan, kalau Pak Menteri sudah memerintahkan untuk kita harus berantas, jangan kita bagian dari mafia tanah. Saya harus ingatkan itu. Jangan sekali-sekali kita bagian dari mafia tanah. Oleh sebab itu, kita harus punya integritas, komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat. Sudah tidak lagi berada pada zona nyaman. Kita harus bekerja dengan keras. Tidak lagi berada pada zona nyaman. Melayani masyarakat dengan hati senyum. Karena tema kita melayani profesional dan terpercaya. Itu yang saya ingatkan kepada seluruh jajaran di Kementerian ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya ingatkan, teman-teman semua bisa lihat di mana-mana oknum BPN terjerat karena mafia tanah. Ingat, waktu Rakernas, Menteri sampaikan, kalau kita dikriminalisasi, beliau akan pasang badan. Ingat, itu beliau sudah jamin. Kalau kita dikriminalisasi, kita kerja dengan benar, sesuai dengan aturan yang benar, sesuai dengan syarat yang benar, aturan yang benar. Tapi karena kita dikriminalisasi, Pak Menteri siap pasang badan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita terlibat dalam mafia tanah? Itu masing-masing menanggung risiko sendiri. Saya ingatkan, karena salah satu mafia tanah adalah menghambat investasi di negara ini. Yang kedua, menciptakan konflik-konflik pertanahan baru. Itu salah satu. Oleh sebab itu, teman-teman, dengan arahan Pak Menteri ini, saya berharap menjadi catatan perhatian untuk kita semua. Untuk itu, kita juga harus bersinergi dengan 4 pilar dalam pemberantasan mafia tanah, antara lain Kementerian ATR BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan. Untuk mendukung percepatan pembangunan IKN, harus sinergi dengan stakeholder terkait, Badan Otorita, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat ini telah diselesaikan 4 materi teknis RDTR IKN, dan 5 lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022. Dalam rangka percepatan PTCL, saya mengajak Gubernur dan Bupati Wali Kota untuk menyesukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang mampu, menyediakan anggaran pra-PTCL, serta membantu meningkatkan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB, sehingga target di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB. Ini saya minta para kepala kantor tolong bisa berkoordinasi dengan para bupati wali kota untuk meringankan masyarakat. Kalau bisa dibantu meringankan atau menghapus BPHTB. Ini tanggung jawab kita untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi bupati dan wali kota yang telah membebaskan BPHTB kepada masyarakat yang mengikuti program PTCL. Saya berharap hal ini akan diikuti oleh bupati dan wali kota lainnya, karena ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan tentunya mempercepat pelaksanaan program PTCL. Hadirin yang saya hormati, Badan Tanah sebagai lembaga yang berfungsi
menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, reforma agraria, serta mendorong investasi karena dapat dengan cepat menyediakan tanah. Sampai saat ini belum signifikan dalam memperoleh tanahnya. Oleh karena itu, saya himbau kepada jajaran Kementerian ATR BPN untuk dapat memanfaatkan tanah habis masa berlakunya. Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan untuk mendukung eksistensi dari ban tanah. Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah yang selama ini telah bekerja keras bersama jajaran Kementerian ATR BPN untuk mensukseskan program strategis Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada jajaran Kementerian ATR BPN di seluruh tanah air atas dedikasi dan kerja keras selama ini, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR BPN. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Agraria dan Tata Ruang kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Semoga momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang kali ini kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta, serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat nilai tambah untuk banyak orang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto. Menyanyikan lagu Mars Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kepada seluruh pegawai agar menyanyikan secara bersama-sama. Kita
Pembacaan doa oleh Pendeta Tera de Klaping, MTH. Bapak Ibu yang saya kasihi dan hormati, kita akan menghampiri Tuhan dalam doa, dan izinkan saya memimpin doa ini dalam iman Kristen Protestan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadapan hadirat-Mu Bapa, sebab dalam kasih karunia-Mu Bapa telah mengizinkan kami untuk hidup di rumah bersama Indonesia, lebih khusus lagi di rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini lembaga yang mendapatkan mandat surgawi dan pemerintah untuk menata tata ruang ini boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-62. Sebuah perjalanan panjang yang telah diberkati dalam kasih karunia-Mu. Sekalipun ada banyak kesulitan dan tantangan dan berbagai hambatan yang dihadapi dalam rangka untuk melakukan berbagai hal demi masyarakat di negeri ini mendapatkan hak kepemilikan yang secara resmi. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan mandat ini telah bekerja maksimal. Kami terus berdoa, berkati Kementerian ATR, berkati Kepala BPN setiap wilayah, khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di kabupaten serta kota di mana kami menjadi bagiannya. Perlengkapi mereka dengan hikmat surgawi, supaya mereka mampu melaksanakan mandat surgawi yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga pada akhirnya semua yang telah mereka cita-citakan dalam program PTCL ini sungguh-sungguh berlangsung dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, kabupaten dan di kota dan seluruh jajarannya, dan semua karyawan yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Perlengkapi mereka dengan kuasa hikmat-Mu dan beri umur panjang, kekuatan dan kesehatan kepada mereka, supaya semua mereka dalam satu kesatuan kerja yang utuh melaksanakan mandat ini dengan baik, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hindarkan di negeri ini semua keadaan teristimewa kelompok mafia yang sifatnya hanya menyusahkan dan yang mendatangkan berbagai keadaan yang tidak damai bagi segala tata urusan yang terjadi, supaya biarlah negara kami, negeri kami, provinsi tercinta kami benar-benar terjadi kedamaian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami dalam nama Yesus Kristus, yang dalam kasih dan anugerahnya memperkenankan hamba-hamba-Mu melaksanakan tugas ini dengan baik. Kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat!
upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Upacara selesai, masing-masing memimpin barisan sesuaikan dengan rencana. Silakan. Teman ASN diminta perhatiannya, masih semangat? Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dan tentunya untuk pemotongan tumpeng ini ada hal yang paling spesial di pagi hari ini. Akan dilakukan langsung oleh Bapak Kakanwil yang akan didampingi dengan para pejabat administrator yang nanti akan diberikan kepada orang-orang spesial di hari ini. Saya minta untuk Bapak Kakanwil beserta Bapak-Bapak Ibu yang lainnya boleh maju ke depan. Dan tentunya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Agraria dan Tata Ruang Nasional ke-62 di tingkat kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, kita telah sama-sama mengikuti upacaranya pagi tadi, dan sekarang kita seremonial untuk merayakan dan juga mendoakan agar pelayanan daripada teman-teman dari BPN, dari 3 kementerian hingga di bagian terbawah bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana Bapak? Kita akan langsung memotong kue tumpeng ini, tumpeng saja ya, tidak ada kue. Secara simbolis mungkin Ibu ini boleh bantu memberikan untuk Bapak. Dan saya juga mengundang untuk cek. Oke, yang ini suaranya lebih bulat ya Pak ya, terima kasih. Dan saya juga mengundang ASN termuda atas nama Mas Lahatunisa Firdausiah AP dari Kantah Kabupaten Kupang juga boleh bergabung di sini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya juga mengundang ASN tertua Bapak Majid Arkian APTNH dari Kantah Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan saya pun turut mengundang dari perwakilan pensiunan Bapak Dr. Andros Yanje Tuwera MSI. Bapak boleh mengambil tempat di depan. Dan saya juga mengundang klinik servis dari Bapak Abraham Tafetin yang dari Kanwil BPN Provinsi NTT juga boleh bergabung di sini. Kemudian untuk Sapam dari Lot Jangwar Langmani dari Kota Kupang. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk semua teman-teman, Bapak Ibu daripada pensiunan kita, teman-teman lainnya yang akan menerima potongan tumpeng dari Bapak Kakanwil. Yang pertama Bapak bisa menyerahkan untuk ASN termuda kita. Ada Bapak Mas Lahatunisa, Ibu Mas Lahatunisa Firdausiah AP dari Kantah Kabupaten Kupang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan, dan ini akan dikenang seumur hidup oleh ASN termuda kita, diberikan suapan oleh Bapak Kakanwil. Selanjutnya Bapak silakan untuk ASN tertua, untuk Bapak Majid Arkian
APTNH dari Kantah, Kabupaten Timur Tengah Utara. Masih tetap muda ya Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk ASN kita. Dan suapan selanjutnya Bapak Kakanwil akan memberikan untuk perwakilan dari pensiunan Bapak Dr. Andus Yance Tuwera MSI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Harus lebih semangat lagi agar bisa termotivasi oleh Bapak pensiunan kita di depan yang masih sehat, bugar dan semangat. Suapan selanjutnya untuk perwakilan dari klinik servis kita ada Bapak Abraham Tafetin dari Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mana tepuk tangannya teman-teman ASN pada undangan luar biasa. Dan selanjutnya untuk perwakilan dari Satpam Lot Jawar Langmani dari Kota Kupang. Kita berikan tepuk tangan dulu. Om Lot jangan terlalu tegang, Om Lot harus senyum sedikit. Ini Satpam yang paling tegas. Saya kalau berkunjung ke Kota Kupang, ini Om Satpam yang muka paling keram. Tapi pagi hari ini dia senyum di depan, dapat suapan dari Bapak Kakanwil. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh berfoto bersama sekali lagi Bapak-Bapak. Boleh bersama Ibu-Ibu Kakan, Bapak Kakan mengambil gambar di bagian tengah. Mari Bapak. Boleh rapat-rapat.
Tetap kanan dan ke
kita sesaat lagi akan ada Tenggara Timur. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini akan diresmikan Galeri UMKM binaan Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja sama dengan PT Ladara. Jadi kita punya mitranya selain UMKM di tingkat provinsi, kabupaten dan kota juga kita bekerja sama dengan PT Ladara, dan PT Ladara ini mulai dari pusat sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Bapak Ibu yang saya hormati, UMKM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas secara nasional dan internasional. Karena kita di NTT cukup kaya, mulai dari budaya lokal, tenun, dan makanan lokal, begitupun juga seni. Terkait dengan seni kita, kesenian kita, salah satu terkenalnya dan sudah membooming adalah sasando. Itulah yang menjadi perhatian kita. NTT cukup kaya. Oleh sebab itu, minta dukungan dari semua pihak, stakeholder, tolong membantu. Bisa bekerja sama dengan kita menata akses dan asetnya. Jadi, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua yang terlibat, baik mitra kita maupun teman-teman yang punya kontribusi hari ini, sehingga ada banyak stand yang kita bisa lihat untuk bisa memberikan sumbangan atau memberikan hasil yang maksimal terkait dengan UMKM. Oleh sebab itu, selain kita coba lihat satu persatu di setiap stand, tapi paling tidak kita membuang sedikit biaya untuk membeli. Jangan mengecewakan yang sudah stand-standnya. Saya berharap itu, tolong Bapak Ibu undangan ya bisa mengeluarkan sedikit biaya untuk bisa membeli apa yang sesuai dengan selera masing-masing. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Kakanwil. Dan setelah ini kita akan langsung launching daripada UMKM binaan dari Kanwil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Saya minta didampingi oleh Ibu Ketua dan Wakil Ketua Ikawatif dari BPN, kemudian dari Kota Kupang dan juga dari Kabupaten Kupang. Boleh, semua Ibu Ikawat yang hadir, yang penting muat, silahkan mendampingi Bapak Kakanwil. Jadi begitu putus langsung tarik. Udah? Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya membuka atau launching UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengguntingan kita oleh Bapak Kakanwil, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk launching dan juga pameran UMKM. Terima kasih untuk Bapak Kakanwil beserta Ibu-Ibu Ikawati, dan terima kasih untuk semua tamu undangan serta hadirin. Kita boleh sama-sama berkeliling ke stand-stand yang telah disiapkan setelah ini. Untuk yang mau berfoto bersama, kami mengundang lagi dengan penuh sukacita. Boleh bergambar bersama. Tapi pembayarannya bagaimana? Tunai atau? Saya kira bisa pakai itu. Belum ya Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Oh, voucher belanja untuk yang bisa menyumbangkan lagu. Voucher belanjanya disponsori oleh Ibu dari PPAT pagi menjelang siang yang cerah. Tolong kameramen, tolong Ibu cantiknya. PPAT Kabupaten Yeni.
Bagus, penurunannya bagus, hasil NTT, harganya juga terjangkau. Jadi rekan PPAT silakan kalau mau membeli, kita bisa membantu usaha UMKM ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lucia yang sangat cantik dari perwakilan PPAT. Dan teman-teman, boleh Bapak Ibu boleh rolling ke sebelah, ke kantor kota. Saya berkunjung lagi ke stand UMKM. Garam spa, luar biasa. Saya juga mau garam spa di sini. Bisa spa sendiri di rumah ya. Jadi kita produk lokal, produk binaan UMKM dari Kabupaten Kupang, luar biasa. Jangan sampai datang sudah gak pulang tangan kosong. Oh, kamera ada liput. Jadi kalau belanja, kasih tunjuk produk yang dibelanjakan supaya bisa kasih tahu ke masyarakat di luar sana. Kalau di sini kita ada pameran UMKM binaan. Oke, kita mau move lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh ke standnya Dekranasda dan Kota Kupang. Oh sorry, Demokrat ya, saya baca bagian atas ini. Permisi bapak. Halo kakak, selamat pagi. Ini dari Bapak Ibu jangan sampai di sini sudah ada. Halo Ibu, ini dari stand UMKM namanya Kamboja. Kamboja di bulan September ya Ibu ya. Kalau di bulan November kita punya bunga sentu. Ibu dan Ibu siapa Bu? Oke, ini ada dendeng dan juga abon. Bapak Ibu biasanya kita suka yang praktis-praktis. Ini pas banget buat Bapak. Ada namanya Topsa. Jualannya di mana nih? Saya online aja Ibu. Oh, online. Iya. Ini ada sambal kacang. Ini 75 seperempat isinya. Kacang roasted almond. Oke, boleh ya. Sepertinya ada nabrak ya dengan bawaan saya atau ada yang nabrak? Oke, ini boleh ya. Ini Sumba dipadukan dengan IGU. Oke, mungkin kamu bisa lihat yang bisa digunakan. Ini ready to wear. Ini langsung bisa digunakan dari stand UMKM Angkut. Cuma 750.000 saja. Sangat murah ketimbang Ibu beli kain lagi Ibu jahit. Sekarang penjahit mahal sekali. Jadi langsung beli saja, dipakai pulang dari. Teman-teman boleh juga berkunjung ke stand UMKM yang berada di wilayah Lawu. Jaketnya berapa sih harganya? Coba boleh diambil Kak. Jadi Bapak Ibu sekarang kita menggunakan tenun dengan berbagai macam jenis model. Bisa lebih trendy ya. Jadi zaman sekarang kalau tidak ada tenun itu kita ketinggalan zaman. Zaman sekarang sudah semakin maju. Ini harganya berapa Kak untuk take home? Ini cuma 850.000. Saya punya banyak koleksi jaket dan ini murah sekali. Daripada di tempat lain sampai 1.600.000-an. Ini cuma 850.000. Boleh? Jangan lupa nanti penjualan bagi saya 5%-nya katanya apa bisa? Oke, bisa juga bapak-bapak biasanya punya stok karena ada tintanya. Boleh ke Ina Sabu nanti disambutkan jaket yang bagus. Silakan bapak ibu yang cantik. Nah, ini kita berkunjung ke sebelah ya. Terima kasih. Saya kunjungi. Dapur Kelon. Nah, sangat dekat ya dari Kota Kupang kok. Oke. Ini ibu-ibu yang biasa di loket ya. Iya, saya sering berkunjung 1 minggu 2 kali. Urusan. Oke, kakak mungkin mau tanya dulu ya. Kalau di sana kan di sebelah kakak melihat. Oke, kalau penasaran harus dicoba tapi beli dulu ibu itu jangan mau gratis ya. Terima kasih. Coba kakak bisa lihat Bapak Ibu yang ada di
Toksa underscore Kupang. Sekarang Bapak Ibu kalau UMKM-nya sudah selesai, underscore Kupang. Oke, baik. Terus ada apa lagi di sini? Inandao. Sebentar ke sebelah ada mic kok. Oke, ini dulu sebelum ke sebelah. Halo ibu-ibu cantik. Ini topinya langsung menarik perhatian. Ini boleh tahu harganya berapa, Bu? Ini 225 dan kalau lihat ya ibu. Ini full. Ketimbang di beberapa tempat. Cek. Oke, di Kota Kupang, aduh, ini ada minyak goreng di sini. Berapa 1 liternya, Pak? 2 liter. Langsung. Oke, ibu-ibu, langsung ke sini saja dengan suara saya. Ini ada jual beras, ada jual minyak juga. Saya minta 2 liter ya, kalian minta 1 dos begitu. Harganya tetap sama seperti di Indomaret. Masih bisa. Ayam betutu. Oke, promo dulu, Kak. Nah, simpan nanti pada tempat ya. Masih tukar uang kan? Iya. Oh, ada. Ya sudah, pergi saja, Pak. Terus apa yang belum? Oke. Bapak mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan kegiatan hari ini, Bapak. Jangan terlalu tinggi. Baik, terima kasih teman-teman media. Kami menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama yang baik terkait dengan hari ulang tahun Kementerian Pupuk Agraria yang ke-62. Ini merupakan program dari Kementerian PUPR yang harus kami laksanakan mulai dari pusat sampai di daerah. Dan hari ini orientasi kita yang pertama adalah menyangkut UMKM, karena berhubungan langsung dengan masyarakat kecil yang bergerak di bidang usaha. Kenapa? Karena ini punya hubungan dengan pelayanan kami terkait dengan legalisasi aset, di mana Kementerian ATR BPN mempunyai 2 program strategis. Yang pertama pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan yang kedua redistribusi tanah. Sasaran daripada pendaftaran tanah sistematis lengkap dan redistribusi tanah, bagaimana kita bisa memastikan hak kepemilikan masyarakat, dan yang kedua dari pemanfaatan aset itu bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, dalam hal ini bisa berusaha dengan skala kecil atau skala mikro yang bisa berhubungan dengan pihak terkait, dalam ini perbankan. Jadi kami sangat berharap kepada masyarakat sebagai penerima aset, aksesnya itu yang menjadi unggulan untuk dalam rangka membantu masyarakat usaha kecil. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Tahun ini berapa banyak yang akan berikut tanah? Tahun ini untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap kurang lebih 52.000, sementara yang redis 21.000 itu untuk
NTT secara keseluruhan. Untuk kredis itu tidak semua, itu kurang lebih di 19 kantor pertanahan, sementara PTSL itu di kantor pertanahan kabupaten dan kota yang jumlahnya kurang lebih 52. Bapak itu dari Januari sampai saat ini atau itu dari memang sesuai dengan tahun anggaran jadi diperhitungan dari Januari sampai dengan bulan Desember. Itu yang kami harus kerjakan karena 1 tahun anggaran untuk PTSL maupun kredis. Dan capaian kami sudah cukup lumayan untuk PTSL maupun kredis. Bapak, untuk kegiatan hari ini untuk pasar pemberdayaan masyarakat ekonomi ini UMKM ini dibuat di setiap kabupaten. Ini sudah diminta oleh Dirjen Penataan melalui Kementerian Atr BPN, itu dilaksanakan di seluruh kabupaten. Dan di setiap kantor pertanahan itu ada punya tempat-tempat khusus untuk kita bisa promosi menyangkut UKM, dan itu sudah ada kerjasama di setiap kabupaten dengan masyarakat usaha kecil. Jadi semua kabupaten, bukan cuma di Kandul dan Daratan Timur, tapi semua kabupaten. Nangkekeo memang sementara proses, dan pengadaan tanah itu kan membutuhkan penyelesaiannya secara bertahap. Dalam hal ini Satgas A dan Satgas B kalau sudah bekerja, dan kalau memang ada komplain, kita lihat dulu bahwa komplainnya itu seperti apa. Dan tidak salah kemarin itu 2 minggu yang lalu sudah ada ganti rugi, dan yang memang kalau kita bertolak dari Undang-Undang 2/2012 dan peraturan turunannya, itu kalau ada yang merasa keberatan terkait dengan pelaksanaan dari kami sebagai pelaksana, itu kami bisa mempertimbangkan untuk kita konsinyasi di pengadilan. Karena bagaimanapun bendungan di NTT khususnya di AGK ini adalah PSN, Program Strategis Nasional untuk Kepentingan Banyak Orang. Dan kami memperhatikan hak-hak masyarakat. Yang penting bisa membuktikan bahwa itu kepemilikannya adalah benar dan sah. Tapi kalau memang masyarakat masih saling komplain satu dengan lain, sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 2/2012, itu kami pasti konsinyasi di pengadilan dalam rangka penyelesaian. Tapi tidak bisa menghambat proses pengadaan tanah, karena ini demi kepentingan banyak orang. Hak mereka tidak hilang. Kalau kita sudah konsinyasi, tetap itu ada di pengadilan, dan bisa para pihak yang saling komplain atau berperkara itu bisa mereka menyelesaikan di pengadilan. Barangkali itu ya. Kami berharap dengan usia 62 tahun ini, kami memohon kepada masyarakat tolong menjaga bidang tanahnya masing-masing, baik itu pemanfaatannya, begitupun juga pemasangan patoknya juga harus jelas. Jangan sampai dibiarkan tanahnya tidak dimanfaatkan atau terlantar. Itu yang akan juga menjadi pertimbangan nanti, bahwa akan menjadi persoalan dengan pihak lain. Kalau tanahnya kelihatannya kosong, pasti banyak orang itu bisa masuk. Yang kedua, kalau sudah memiliki sertifikat, itu menjadi tanda bukti hak bagi masyarakat, dan jangan mendapat sertifikat lalu itu dijual. Jangan, itu karena aset bawaan bisa turun-temurun kepada ahli warisnya. Jadi kami berharap masyarakat harus pastikan. Yang berikut, kalau masyarakat belum mempunyai hak dan belum punya sertifikat, tolong segera ke kantor pertanahan untuk didaftarkan. Karena sistem kami sudah by sistem, sudah online, jadi segera. Jangan melalui calo, jangan melalui orang-orang yang diberikan kepercayaan, karena itu pasti satu waktu
anggarannya, biayanya cukup besar. Kalau di kantor pertanahan kami sudah pastikan bahwa anggarannya sudah ada sesuai dengan SOP-nya, itu sangat membantu masyarakat. Jadi tolong langsung ke kantor pertanahan, jangan melalui perantara. Itu harapan kami. Pak, banyak kasus. Iya. Kami berharap untuk di Lampung, bagi masyarakat yang terkena dampak ganti rugi, tolong bersabar mengikuti proses pelaksanaan pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami sebagai pelaksana tidak keluar dari aturan yang berlaku. Tolong bersabar dan kami sangat memperhatikan hak-hak masyarakat yang terkena dampak bendungan Lampung. Barangkali itu kami minta supaya masyarakat tetap bersabar dan pastikan hak kepemilikannya yang sebenarnya. Barangkali itu ya. Pada beberapa kasus terjadi karena terdapat sertifikat ganda dan lain sebagainya. Mungkin ke depan seperti apa? Itu nanti kami cek lagi kalau ada sertifikat ganda mungkin pada produk-produk yang masa lalu. Setelah kami melakukan verifikasi, identifikasi, peningkatan kualitas data sekarang ini, itu sudah sangat transparan dan kami sudah bisa deteksi bahwa sertifikat ganda setelah kami masuk dalam by system aplikasi kami melalui KKP kami, itu pasti kami yakin bahwa untuk sertifikat ganda itu sudah sangat berkurang. Mungkin ganda itu untuk pelayanan-pelayanan yang masa lalu itu yang menjadi perhatian kami juga, konsen kami di seluruh kantor pertanahan kabupaten dan kota. Komitmen ke depannya mana, Pak? Komitmen kami kami harus mempunyai data yang lengkap dan kami membutuhkan informasi juga dari masyarakat yang pasti dan kejujuran dari masyarakat. Kalau memang itu bidang tanah sudah pernah diukur, masyarakat harus jujur juga disampaikan kepada kami bahwa itu sudah terukur. Jadi bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kami. Dan prinsipnya di kantor pertanahan kabupaten dan kota sudah dari waktu ke waktu memperbaiki kualitas data pertanahan di setiap kantor kabupaten dan kota. Dari 50 sekian ribu itu sudah capaiannya sudah berapa hingga saat ini, Pak? Kita sekarang ini PTCL-nya sudah 38.000 dan secara nasional kita urutan 4 secara nasional. NTT urutan 4 untuk pendaftaran tanah sistematis. Jadi kita berlomba-lomba untuk bagaimana bisa memastikan dan percepatan pelayanan pendaftaran tanah sistematis legal. Yang kami bersyukur bahwa NTT juga masuk dalam kategori 10 besar. Bapak ini terakhir, mungkin sesuai penyampaian dari Presiden Jokowi berkaitan dengan pendaftaran tanah atau sertifikat, itu batasnya sampai di tahun 2025. Nah, mungkin sejauh ini target sendiri untuk NTT ini apakah sudah mau mencapai atau seperti apa? Kalau menyangkut target, itu sudah ada penetapan dari pusat karena sesuai dengan anggaran yang diturunkan. Jadi setelah target itu ditentukan, kami tidak bisa menentukan target, tapi kami mempersiapkan. Bidang-bidang tanah yang memang belum terdaftar, itu kami sudah persiapkan menunggu penetapan targetnya dari kementerian, karena kita sesuai dengan anggaran yang turun dari pusat. Prinsipnya kami siap. Terima kasih Bapak. Oke. Gara-gara foto ke kami dulu.